Selamat datang di Hasutan Muham, bukan ngajak sesat, cuman ngajak mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengajak berpikir tentang satu ibadah yang harus kita laksanakan, yaitu ibadah sholat, di mana ibadah yang satu ini tidak boleh kita tinggalkan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Artinya siapapun kita, selama dia mengaku seorang muslim, maka dia harus melaksanakan sholat dalam kondisi apapun, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, dalam kondisi kaya, dalam kondisi miskin. Ibadah sholat ini bukan hanya kewajiban buat kita, tetapi juga satu kebutuhan buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih di akhirat. Kenapa? Karena salah satu ibadah yang pertama dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Dan juga sholat ini di dunia merupakan tolak ukur kehidupan kita. Artinya jika sholat kita baik, jika sholat kita sesuai dengan syariat, dengan aturan syariat, maka dampak positif daripada sholat ini menjadikan kita menjadi orang yang muttaqin. Namun sebaliknya, jika sholat kita hanya melaksanakan saja tanpa aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariat, maka dampak daripada sholat itu tidak ada sama sekali. Salah satu ayat yang meyakinkan kita bahwa sholat itu mempunyai dampak, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pada kesempatan ini saya akan mengajak berpikir, sebelum kita jauh mengetahui tentang sholat, tentunya kita harus tahu apa arti sholat itu sendiri. Karena jangan sampai kita sholat tapi kita tidak tahu arti sholat itu sendiri. Jadi kalau saya ibaratkan itu seperti kita menyetir kendaraan, menyetir mobil. Contohnya, saya itu kalau mobil hanya bisa membawa saja, tapi tidak tahu arti dari semua komponen yang ada di mobil itu. Sehingga ketika mobil bermasalah, kita tidak bisa memperbaiki. Oleh sebab itu, maka sebaiknya ya kalau kita bisa membawa mobil, bisa menyetir mobil, sebaiknya kita tahu juga komponen-komponen yang ada di mobil itu sendiri. Karena ketika mengalami satu masalah, kita bisa memperbaiki. Begitu juga menurut saya tentang sholat ini. Harusnya kita tahu dulu arti daripada sholat, sehingga kita lebih khusyuk mungkin di dalam melaksanakannya, sehingga kita lebih fokus apa yang kita kerjakan. Dan juga setelah kita mengetahui arti itu sholat sendiri, mungkin lebih
sempurna lagi kalau kita nanti tahu aturan-aturan yang ada di dalam sholat. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu aturan yang kayak tadi, tidak tahu fungsi komponen daripada mobil, maka ketika ada masalah kita tidak akan bisa memperbaiki. Begitu juga jika kita tidak tahu tentang fungsi sholat atau aturan-aturan yang ada di sholat, kalau kita tidak paham, maka jangan berharap sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saya pada kesempatan ini akan menyampaikan arti daripada sholat itu sendiri. Di dalam sebuah kitab, yaitu I'anatul Thalibin, arti sholat itu adalah secara syariat, yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Ini arti sholat menurut syariat. Apa itu aqwalun wa af'alun makhsusatun? Terdiri dari beberapa perkataan, terdiri dari beberapa perbuatan, pergerakan, dan di mana perkataan, perbuatan itu, pergerakan itu yang ditentukan. Jadi bukan sekedar berbicara, bukan sekedar membaca, bukan juga bebas sekedar bergerak, tetapi perkataan dan perbuatan itu ditentukan. Kalau kita keluar dari ketentuan ini, maka sholat kita akan menjadi sia-sia. Salah satu contoh yaitu bacaan-bacaan itu merupakan aqwalun. Ada bacaan yang harus dibaca, ada bacaan yang boleh dibaca, boleh tidak dibaca. Ini harus dipahami oleh kita selaku orang Islam. Yang kedua, wa af'alun, yaitu pergerakan. Di sholat itu ada pergerakan. Harus sesuai juga dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh fikih. Kalau kita keluar dari pergerakan itu dalam sholat yang sudah ditentukan, maka sholat kita akan menjadi sia-sia. Harus paham apa itu iktidal, gerakan iktidal, ada gerakan ruku, ada gerakan takbir, ada gerakan sujud, ada gerakan tahiyat, dan yang terakhir adalah gerakan salam. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sholat itu diawali bitakbiri, dibuka dengan takbir, dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Itu aqwalun. Wa af'alunnya mana? Wa af'alunnya adalah mengangkat kedua tangan kita. Yang terakhir atau yang diakhiri, maksud saya sholat itu bitaslimi, yaitu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga aqwalun assalamualaikum, wa af'alunnya bergerak ke kanan apa ke kiri dulu. Nah, ini juga harus dipahami. Makanya bahwa gerakan dalam sholat itu ada ketentuan. Jika tidak, maka sholat kita akan menjadi sia-sia. Mudah-mudahan
ini bermanfaat bagi yang belum mengetahui tentang arti sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.